sambutan dari Soebul Bey, Kiai Haji Raden Abdullah Hanani Basyamka M.Hum. Tapi untuk beliau juga ada pantun. Teman-teman tahu Irfan Hakim? Presenter kondang Indonesia. Irfan Hakim Idul Adha kemarin berkurban sapi namanya Wisan Geni. Kita ini adalah relawan yang ngiring dawuh Lora Hanani. Kepada beliau waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fil muqaddimah, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertalafut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian bersolawat kepada baginda Rasulullah dengan senantiasa bertalafut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang terhormat Sayyidil Walid Kiai Haji Syamsul Arifin Abdullah tidak hadir bil jasad, tapi insyaallah hadir bil doa. Tidak hadir membersamai kita, tapi insyaallah doa-doanya mengalir untuk kita semua. Izin beliau tidak bisa hadir karena ada takziah yang insyaallah sebenarnya sudah mau hadir, berencana hadir, akan tetapi karena ada takziah maka beliau kifayah hadir ke kewafatan salah satu kolega kami. Yang terhormat senior pengusung aspirasi kita, umarok kita, Al-Mukarram Insinyur Haji Nur Yasin MBA. Kita doakan semoga beliau di ulang tahunnya ini mendapatkan futuhal arifin. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Wakil Ketua PCNU Kabupaten Jember sekaligus poligami jabatan sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jember, Gus Haji Muhammad Ayub Junaidi, sarjana hukum. Jabatan boleh poligami, tapi insya Allah janji suci tetap abadi. Mediator hubungan industrial ahli muda, Dirjen PHI dan Jamsos Republik Indonesia, Bapak Arjuna Gempar Eko, sarjana hukum. Saya, Bapak, ketika lahir dahulu lampu di rumah yang sedang mati itu semua dinyalakan. Kata mbah saya, supaya ketika dewasa keluar cahaya. Tapi ketika mendengar nama beliau, mungkin gonjang-ganjing bumi ini menjadi gempar, dan insya Allah gemparnya karena kebahagiaan daripada kedua orang tua beliau. Alhamdulillah, selamat datang di bumi Bustanul Ulum AWS, Mas Imron Fahim. Pangkat Mas. Saya bangga kepada Pak Yasin, saya bangga kepada Cak Ayub. Kalau sambutan tidak panjang, tapi kenapa? Kerja dan kerja yang nyata. Artinya adalah aktivitas kita
bukan dilihat dari manisnya berbicara, tapi dilihat dari eloknya berkinerja. Maka di jalan-jalan panjenengan melihat tulisan Pak Nur Yasin itu adalah bekerja bersama rakyat. Sotok. Cek lagu sotok takut lampu. Para relawan, para laskar AWS, para volunteer, para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadir pula pada kesempatan hari ini Kepala Desa Melongorjo. Mohon berdiri Pak Kades. Ke sana Pak Kades. Hadir pula Bapak Kades Mayangan. Mohon berdiri. Beliau baru rawuh dari Tanah Suci. Insya Allah bawa oleh-oleh ya Pak. Maka songkoknya, kopiahnya masih kopiah dari Mekah ini, kopiah Bugis. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Gumumas, silahkan juga. Hadir pula Bapak Kepala Desa Wonorejo, silahkan Pak Kades, terima kasih. Kemudian sahabat kami Bapak Kades Saiful Bahri Purwo Asri, silahkan. Senin yang lalu hadir Bapak Kades Wonosari, hadir Bapak Kades Pugerwetan, hadir Bapak Kades Kasihan Timur. Tapi rawuhnya Senin kemarin. Saya tanya, mak datang semakin? Saka semakin biar. Ternyata yang ingin berjumpa dengan Pak Yasin terburu-buru. Sehingga saya telepon lagi, telepon boleh segera Kades-Kades bisa merapat ke tempat ini. Eki, masih ada upacara Agustus hari Senin setelah weekend. Oke. Kemudian saya mulai dulu acaranya karena beliau sudah rawuh. Iya, tapi bingkisannya tetap kami nanti susul lagi. Kenapa kami undang juga Bapak Kepala Desa? Karena ingin kami proklamirkan bahwa semenjak periode ini masa jabatan Kepala Desa 9 tahun adalah aspirasi dari PKB. Dan yang membawa aspirasi itu adalah yang ada di dekat kita semua, yaitu Bapak Insinyur Haji Nur Yasin. Maka insya Allah dari Dapil 6 beliau semua mewakili masyarakat berterima kasih karena proses perjuangan kepala desa insya Allah akan lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Segenap para relawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sering melihat HP karena ada beberapa tema yang ingin kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Sambutan kami selain selamat datang dan mohon maaf yang sebesar-besarnya adalah ingin ditanamkan di dalam hati panjenengan dan kita semua, selama kita mengangkat tangan maka Allah akan turun tangan. Sekali lagi, selama kita mengangkat tangan maka Allah akan turun tangan. Tapi ketika kita tidak mengangkat tangan, mustahil Allah turun tangan. Allah turun tangan dengan takdir yang baik, kemudian dengan harapan yang baik, dan insya Allah dengan kehidupan yang baik pula. Amin Allahumma amin. Saya sangat terpesona dengan Bapak Insinyur Haji Nur Yasin, karena dengan Pak Nur Yasin BKKBN pernah rawuh ke tempat ini, ke dapil kita. BPOM juga rawuh ke sini. Kemudian BPJS rawuh ke tempat ini. Kemudian BLK hadir di tempat ini. Layanan masyarakat mobil santri hadir pula di tempat ini. Kader-kader posyandu mendapatkan biskuit untuk balita dan ibu hamil hadir di tempat ini. Semuanya adalah karena Bapak Insinyur Haji Nur Yasin. Terima kasih Pak Nur Yasin. Terima kasih Pak Nur Yasin. Terima kasih Pak Nur Yasin. Sekali lagi terima kasih Pak Nur Yasin.
مبروك ألف مبروك يا ستر جنة مبروك ألف مبروك يا ستر جنة مبروك ألف مبروك ميلاد مبروك مبروك ألف مبروك يا ستر جنة مبروك ألف مبروك يا ستر جنة مبروك ألف مبروك ميلاد selamat hari milad semoga aman selamat hari milad semoga aman dari Allah minta hidup selamat mabruk alfa mabruk ya cinta cinta mabruk alfa mabruk ya cinta cinta mabruk alfa mabruk ya miladil mabruk selamat ulang tahun semoga panjang umur selamat ulang tahun semoga panjang umur dari Allah mengampun sehingga hidup sedikit pengantar. Tadi saya waktu mau berangkat istri saya mau ikut, nggak usah kan, biar istirahat kamu hari ini, gua hari ini, besok aja ikut saya bilang, karena sudah tidak muda lagi kan. Jadi hari ini ikut, besok istirahat, hari ini ikut. Gitu. Saya selalu begitu, tapi kaget saya ini. Hanya di AWS. Jadi saya benar-benar terima kasih dan tak terhingga kejutan ini, dan sebetulnya saya tidak pernah inisiasi hari ulang tahun ibu Pak sekalian, karena biasanya ibu saya dulu weton ulang tahun kan. Tapi anak-anak saya, istri, anak-anak saya dan cucu-cucu saya sekarang selalu merayakan ulang tahun kami, apalagi kantor. Ini karena pas cerita sedikit, kan tanggal 7 lihat daftar selesai panjang gitu waktu bulan, kan ulang tahun, bisa nggak tanggal 7 bulan ulang tahun? Saya bilang nggak usah, tahun ini kan dari dulu ulang tahun terus. Jadi terima kasih dari sekali lagi dengan mohon doa Fatihahnya untuk keselamatan kita semua, keselamatan keluarga kami, dan juga kesehatan. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya sedikit mau mengenalkan, kebetulan ikutnya anak saya nomor 1, coba maju ke depan dia. Tapi belum kayak ayahnya bukan santri gitu, mohon maaf dibimbing nanti Ramadhani. Jadi ini masih nomor 1. Tadinya kesini mau tugas rutin ngecek kandang ayam, kami punya ayam sedikit di timur ini, sekalian dengan ibunya, dan belum masuk politik. Saya bilang kamu urus ayam dulu, urus dunianya. Karena kalau politik ini dunia akhirat dimudahkan. Jangan hanya mengharapkan kemanfaatan dunia, karena nanti bisa menjadi anggota DPR yang tidak amanah.
unsur harapan untuk bekal akhirat kita. Jadi seperti BK ini kan dimanfaatkan oleh para santri dan siswa acara Hanan ini. Insya Allah kami juga mendapat pahala di akhirat kelak. Saya pikir saja saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Baik. Untuk siapa ini potongan kue pertama ini? Kalau di kantor saya setiap saya ulang tahun yang mendapat kue itu biasanya akan menjadi dirut. Tapi kali ini saya serahkan kepada Kiai adik saya yang saya banyak harapkan membimbing keluarga kami nanti untuk Rahanan ini. Dilanjutkan dengan potongan kue kedua, Bapak. Yang ini nanti insya Allah itu anggota DPR Surabaya Mas Ayub, insya Allah mudah-mudahan insya Allah dan dia akan mengawal anggaran untuk Jawa Timur khususnya Jember, karena tidak juga selalu dari Jakarta langsung ke Jember, mampir di Surabaya. Kalau nggak ada yang jaga di Surabaya, bisa jatah Jember diambil kota lain. Harus beliau ini kita tekadkan di hati, walaupun tentu nanti tergantung dari Allah, harus mengambil. Terima kasih. Osong Ayub. Ini yang terakhir untuk yang Kabupaten Jember. Mas Imron, jadi sekali lagi Mas, ini mudah-mudahan dengan Mas Imron ya. Makan Mas Imron. Penyerahan hadiah ulang tahun kepada Bapak Insinyur Haji Nur Yasin oleh Mudirul Ma'had Kiai Haji Raden Abdullah Hanafi Basyam KMU. Nanti saya akan pajang di kantor swasta saya. Karena kantor BPN di kantor swasta insya Allah tidak. Sekali lagi, hidup Ales. Izin melanjutkan sambutan. Sambutan masih belum selesai karena tadi ada surprise dari keluarga beliau. Sebenarnya sambutan ingin saya lanjut, tapi dari jendela saya melihat ada sosok bidadari cantik rambut. Maka otomatis saya ubah kondisinya menjadi milad dari Al-Mukarram Insinyur Haji Nur Yasin yang ke-68. Insya Allah satu-satunya reses plus ulang tahun adalah di AWS. Para relawan yang dirahmati Allah, jadi
di tradisi Turath itu disebutkan bahwa Rasulullah hanya mencium dua tangan. Tangan yang pertama adalah tangan keluarganya karena bentuk cinta dan kasih sayang. Tapi yang kedua yang dicium oleh Rasulullah bukan kibarus sahabat, bukan para sahabat, bukan para ulama, tapi yang dicium tangannya oleh Rasulullah suatu hari adalah seorang pekerja keras. Ada rawuh seorang pekerja keras yang tangannya kasar, setana ngakapalan, yang tangannya penuh dengan oretan kerja keras. Dicium oleh Rasulullah, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mencium tangan orang ini? Orang ini orang yang compang-camping, orang yang berkeringat, orang yang tangannya kasar. Kenapa engkau bukan mencium ahlul ilmi, tapi engkau mencium tangan orang yang kasar ini?" Dengarkan jawaban dari Rasulullah, "Karena aku cium aroma surga dari tangan ini. Karena aku cium aroma jannah dari tangan ini." Artinya apa? Kementerian Tenaga Kerja, kementerian yang dibawahi oleh panjenengan yang mengurus orang-orang bekerja, rakyat yang diurus oleh Bapak Kades, rakyat yang ke sawah, rakyat yang ke laut, rakyat yang bekerja apapun, tangannya kasar karena ingin memperjuangkan keluarganya. Maka tangan itulah yang dimuliakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk tangan yang memelihara ayam. Dari tangan-tangan inilah nanti akan muncul harapan-harapan baru. Maka dengan demikian, bekerja itu adalah simbol kebangkitan kita. Terima kasih hadir dari Kementerian Kemenaker untuk menunjukkan kepada kita bahwa umat yang baik adalah umat yang bekerja. Umat yang baik adalah umat yang mengangkat tangan agar Tuhan turun tangan. Sekali lagi, reses hari ini adalah bagaimanapun kita mengangkat tangan, maka saat itu Tuhan akan turun tangan. Maka angkat tangan kita dengan bekerja dan berdoa. Seperti hashtag terbaru dari Bapak Nur Yasin, Ora et Labora, bekerja dan berdoa bersama rakyat. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, bisa ditambahkan ini Mas, kalau panjenengan biasa mengurus upah, mengurus gaji dan lain sebagainya dari para karyawan, ini ada riwayat bahwa keutamaan bekerja yang pertama secara kasat mata mendapatkan upah. Kemudian yang kedua, ternyata selama kita bekerja dan keluar keringat kita, maka keluar pula dosa-dosa dalam tubuh kita. Semua orang ini ke ojeng soalnya asin orang. Bapak Nur Yasin beri AC 2. Mun AC ini ke pampak, insya Allah tak kira ojeng. Tapi dengan bukti keringat ini dosa kita keluar juga. Orang yang duduk tidak mungkin keluar keringat, tapi orang yang lari pasti keluar keringat. Maka mangkat Mas, osongja itu adalah keringat kita untuk menjadikan bangsa yang lebih baik. Itu keringat-keringat yang paling kita sukai, termasuk istri saya. Termasuk seneng belongnya. Mohon maaf, kapan lagi saya bisa ngerjain istri saya. Alhamdulillah. Kemudian selama kita bekerja, ada orang bekerja dari jam 7 hingga jam 4, maka setiap detik pekerjaannya adalah daqaiqul intizar bil istighfar. Detik-detik yang dia kerjakan di kantor, di sawah, di laut, di toko, itu semua bernilai istighfar. Bapak Kades masuk ke balai desa jam 7, keluar dari kantor balai desa jam 2, maka selama detik itu pula ada istighfar.
khusus Pak Kades Meloko ini luar biasa. Kenapa? Karena pekerjaannya bukan jam kerja, bukan jam 7 sampai jam 2, bukan pula 24 jam, tapi 25 jam. Sampai istrinya bingung, kadang ini ada di mana. Maka dengan begitu, Bapak Kades yang hadir di berbagai desa ini mohon diberi keringat pula. Kalau hari ini Desa Melokorjo mendapatkan bantuan 18 sanitasi air kepada masyarakat yang membutuhkan, saya berharap Pak Nur Yasin pada bulan-bulan berikutnya di Desa Wonorjo, di Desa Purwoasri, di Desa Gunung Mas, dan di Desa Mayangan juga panjenengan beri garansi program keringat yang seperti itu. Tapi ini skor sudah 1-0 Pak. 1-0, 1 untuk Pak Nur Yasin, 0 untuk panjenengan. Maka panjenengan harus segera membuat skor 1-1. Maka yang sangat bisa kita petik hikmahnya adalah pelajaran daripada elang yang memangsa ular. Hewan buas semisal elang itu dengan mudah dapat mencakar ular, tapi ular bisa melilit elang dengan sangat mudah di darat. Maka cara elang untuk mengalahkan ular adalah diangkat ke angkasa. Kenapa? Karena semakin tinggi ular diangkat ke angkasa, nafasnya akan habis. Artinya apa? Kalau kita kalah di darat, jangan lupa kita masih punya jalur langit untuk ditempuh bersama-sama. Kalau kita cara strategi, kita harus punya doa. Kalau kita kalah di darat, jangan lupa masih ada angkasa dan samudra yang bisa kita garap menjadi nilai-nilai yang lebih baik untuk kita semua. Maka elang ini, pekol molor. Pekol itu kan diangkat dari bawah ke atas. Maka ini elang ini, supaya elang ini dapat mengalahkan ular, dia angkat ke atas. Begitu juga kita. Jangan pernah kita fokus kepada satu titik, karena udkhulu min abwabil mutafarriq. Masuklah dari berbagai pintu yang berada di depan mata kita. Bahasa kesukaan istri saya, kalau kamu tidak bisa menjadi yang nomor 1, jadilah satu-satunya. Begitu juga kita semua. Kita semua dalam hati kita harus menjadikan satu, di DPRD Kabupaten Mas Imron Fahid, di DPRD Provinsi Cak Ayub Junaidi, dan juga di DPR RI Bapak Insinyur Haji Nur Yasin. Amin Allahumma amin. Bekerja mulai hari ini, relawan semenjak detik hari ini, dalam benak kita adalah kita semua ingin menduduki kemuliaan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang punya ilmu pasti mulia. Bagaimana kita mengharap kemuliaan kalau kita tidak punya ilmu? Raihlah ilmu, kita mulia. Yang kedua, kalau kita ingin bijaksana, raihlah kekuasaan. Bagaimana kita punya kebijaksanaan kalau kita tidak punya kekuasaan? Maka bangunlah kekuasaan. Dari desa kita sudah punya, sebentar lagi di kabupaten, sebentar lagi di provinsi, dan insya Allah puncaknya berada di DPR RI. Amin Allahumma amin. Sekian dari saya, insya Allah sambutan akan lebih banyak apabila AC-nya sudah berjumlah 4 gitu. Nasrun minallah wa fathun qarib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Imron Fahim, Mangkat Mas Cak Ayub Junaidi, kosong Bapak Nur Yasin, sokong